semoga menyenangkan. Jadi hari Seninnya sekarang lebih semangat lagi ya. Wah. Teman kita satu kemana ya? Belum tahu kabarnya. King Nasar ini sudah terbang ke Doha ke Qatar karena mau nonton timnas Indonesia lawan Uzbekistan. Pantesan dari kemarin ngajakin aku ke Qatar mulu ya. Karena habis kita live, aku sama Karen juga mau terbang ke Qatar. Kita kan suka main bola. Iya. Lu nggak tahu dia dulu atlet bola. Bola bekel. Ya, pokoknya good luck, selalu semangat. Gimana Bi? Iya. Besok aja gua nyanyi. cari. Sobat Ambiar, kuatlah selalu untuk menghadapi Karena jadi tantangan hari ini. perempuan soleha dulu ini seperti perempuan yang satu. Bener, harus kuat apapun itu masalah dalam kehidupannya. Kita tahu tidak mudah. Sini dong, dia bertiga sini. Enggak, aku kuning sendiri. Gak apa-apa, Nggak biar apa-apa, kita beca bagus. ya. Kita tahu bahwa kehidupan tidaklah mudah, tapi ingat bahwa tentu saja semua ujian bisa kita lewati. Amin. Sama seperti bintang tamu kita yang satu ini, seorang ibu yang begitu kuat sekali dengan cobaan hidupnya. Berbagai cobaan datang silih berganti. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Umi Pipi. Selamat pagi. Umi Pipi di pagi-pagi Ambiar. Gimana sehat Umi? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, anak-anak sehat? Sehat semuanya. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Umi sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Terima kasih. Umi di tengah kesibukannya berdakwah hadir ke sini pagi hari ini, kita juga senang sekali dan kita juga tahu bahwa Umi bersama dengan keluarga 11 tahun tanpa Ya. kehadiran almarhum Uje. Betul. Dan Umi kemarin juga sempat posting di media sosial bagaimana kepergian Uje sampai dengan sekarang masih terus dirasakan. Tentu saja tidak mudah untuk melupakan. Nah, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, Ya. ada Umi Pipik beserta keluarga mengenang 11 tahun kepergian almarhum Uje. Benar. Silakan. Geger. Umi Pipi baru saja memposting sebuah video di media sosial mengenang 11 tahun kepergian suaminya, almarhum Ustadz Zefri Al-Bukhari. Hal ini pun menjadi sorotan publik lantaran Umi Pipi mencurahkan bentuk perjuangan dirinya dalam membesarkan keempat anak seorang diri. Kira-kira seperti apa cerita selengkapnya? Hanya di pagi-pagi Ambiar, geger. Saya melihat Umi berkaca-kaca melihat tayangan tadi. Apa yang membuat Umi berkaca-kaca melihat tayangan barusan? Ya maksudnya gini, apa namanya, seperti yang sampai di titik ini tuh kadang suka, oh kok saya bisa ya gitu loh. Maksudnya kadang saya suka kepengen menyemangati semua, ya menyemangati diri sendiri, menyemangati teman-teman yang mungkin di posisi yang sama gitu, dengan banyak anak terus tidak punya sang pencari nafkah. Itu saya tahu banget gitu, ngerasain banget gitu. Walaupun mungkin 11 tahun nggak berasa juga sih nyari nafkah sendiri. Gitu. Tapi hal yang paling susah tuh menyemangati diri sendiri ya, Iya betul, kadang kita kalau nyemangatin orang semangat ya, tapi Gampang dirinya gitu tuh ya? dirinya tuh lagi yang aduh gue aja lagi down banget nih gitu, tapi berusaha untuk terus nggak mau down banget gitu. 11 tahun tanpa almarhum Uje, apa yang Umi rasakan? Bergejolak hati ya, mungkin saat anak sakit atau ada masalah atau apapun, pasti kayak semua difikirkan sendiri gitu. Gak ada teman untuk berbagi. Ya biasa kan kalau ada kalau suami kan untuk mendidikan anak itu bukan hanya diserahkan sama seorang ibu saja, tetapi seorang ayah bukan hanya mencari nafkah, tapi Berperan punya tanggung jawab juga untuk mendidik, mengarahkan gitu. Nah, ya itu yang dibutuhkan anak-anak saya mungkin, dan nggak mudah gitu. Kadang semua ditumplekinnya ke sini ke ibunya, dan saya berusaha untuk ya menampung semua apa yang anak-anak itu. Umi bikin caption yang begitu panjang sekali. Di situ ditulis, koreksi saya kalau saya salah,
mengalami begitu banyak ujian. Apa ujian yang kami tidak tahu? Apa ya? Kayaknya semua orang tahu ya ujiannya di sosial media juga sudah tersusun ya gitu ya. Tapi ujian apa yang paling berat, Umi? Ya mungkin di saat apa ya? Ya lebih ekonomi lah dulu lah. Ekonomi. Dulu ya. Lebih dulu. Dan ketika mungkin banyak orang yang nggak tahu, ketika seminggu setelah ujian meninggal tuh saya sering banget dimimpiin, didatengin gitu. Dan kayak nyata banget gitu. Kadang suka dibangunin gitu ya. Itu wallah alam ya, saya nggak tahu urusan mimpi gitu. Tapi ketika saya nangis terus, beliau tuh cuma bilang nggak usah takut gitu. Rezeki anak-anakmu sudah diatur. Bahkan sampai ya. Bahkan kamu akan bisa sampai nyekolahin mereka segala macam gitu. Terus yang minta maaf ya, ninggalin dengan cara seperti ini. Itu aja sih saat itu. Umi tadi sempat bilang bahwa ujian yang terberat salah satunya adalah masalah ekonomi selepas kepergian almarhum Uje. Mohon maaf Umi, mau nanya. Saat itu di saldo rekening pernah paling sedikit berapa uang Umi? Kalau boleh tahu, Mi. Jujur ya, jujur toh kan? Jujur lah padaku. 12 juta. 12 juta. Dengan menghidupi anak-anak ya, banyak. Dan sempat jual mobil saya. Jual mobil. Oke. Kemarin juga waktu datang ke sini yang membuat Umi bisa bangkit kembali karena ada yang menolong dari Kota Bandung menjadikan Umi sebagai brand ambassador skincare itu ya. Betul banget. Itu salah satunya. Umi, tapi saya mau nanya, 11 tahun nih sebagai seorang manusia, pernah merasa kesepian? Ya pastilah wajar gitu ya. Cuma karena mungkin hari-hari saya itu setiap hari keluar ya, maksudnya Ada kegiatan gitu lah ya. dakwah. Nggak tahu mungkin caranya Allah seperti ini supaya saya nggak kesepian. Jadi saya juga nggak pernah kepikiran bahwa saya akan menjadi seorang pendakwah gitu setelah kepergian beliau, karena orang taunya yang dakwah beliau. Ya kan, saya hanya saat itu 24 jam ngurusin anak, antar jemput anak, ngedidik anak segala macam, kerja aja nggak boleh sama beliau gitu. Dan begitu hari itu juga kayak bener-bener dibalikkan gitu, yang akhirnya saya yang pertama kali saya dakwah itu di Kalimantan dengan ribuan orang di depan saya. Dan itu saya justru ingat almarhum gitu, karena satu hari sebelum almarhum meninggal itu siang beliau masih bilang, kamu harus nerusin ya, bismillah, karena semua orang bakalan lihat kamu, gak akan lihat saya. Sehari sebelum? Zuhur, sholat zuhur, beliau masih sholat sama saya, beliau ngomongnya begitu sambil pegang tangan saya. Saya kan gak punya firasat apa-apa, orang masih muda 40 tahun, gak sakit, sehat kan gitu. Apakah saya punya firasat bakalan mati nanti malam kan gitu. Tapi beliau bilang gitu, Mi harus siap-siap ya. Bilang, siap-siap apa nih, mau kemana emang gitu. Enggak, udah kamu terusin dakwah, bismillah gitu. Terus kenapa saya, kenapa bukan kamu aja? Saya bilang, orang taunya kamu nggak tahu saya, nggak kenal saya orang. Tapi beliau bilang, sebentar lagi semua orang bakalan lihat kamu, nggak akan lihat saya. Itu saya nggak ngerti maksudnya apa. Ketika Umi pertama kali memberikan dakwah di Kalimantan ya, kemudian pasti mundur lagi ke belakang. Oh, ini mungkin barangkali maksud dari almarhum. Iya. Apa dalam pikiran Umi memberikan dakwah sambil teringat masa lalu Uje sempat memberikan kalimat seperti itu? Begitu di atas mimbar tuh dengan ribuan orang tuh saya masih yang, hah, kok ini yang dimaksud beliau, dan kayak beliau tuh ada di depan gitu loh, yang kayaknya mengangati. Itu tuh yang saya rasakan pertama kali, sampai saya nangis, saya bilang, ya Allah, ya nervous ada pastilah ya gitu. Nggak pernah saya harus ngomong apa nih, tapi ya keluar begitu aja. Saya bilang, ya Allah tuntun saya bilang gitu. Dan ternyata benar kejadian apa yang diucapkan oleh almarhum ya Umi. Ya. Alhamdulillah ya, menyebarkan kebaikan umat muslim di tanah air. Bukan hanya di tanah air bahkan ya. Tapi Umi, kita berharap selalu diberikan kesehatan. Tapi bagaimanapun tentu saja bahwa ketika kita berbicara anak-anak, saat itu mereka masih kecil ditinggalkan. Masih kecil-kecil banget. Dan kita tahu bahwa anak juga pasti membutuhkan figur seorang ayah. Kalau Umi sendiri cara untuk mengatasinya seperti apa sih Umi? Supaya anak-anak mendapatkan figur seorang ayah Umi. Ya, alhamdulillah saya sama anak-anak tuh kayak nggak ada yang pernah ditutupin gitu. Maksudnya kalau anak-anak butuh ini kayak gini. Banyak orang tua di luar sana yang kecolongan, mungkin anak laki-lakinya nggak pernah curhat soal maaf mimpi basah. Kan gitu ya. Nggak pernah bilang, malu mungkin mau ngomong gitu sama ibunya, ada kadang lebih sama temennya gitu. Nah, saya merasakan mungkin karena anak-anak saya percaya saya
menjadi ibu dan ayah buat mereka. Anak saya laki-laki Abizar pertama kali dia mimpi basah, dia ngomong sama saya sambil malu-malu gitu ngeliat mukanya gitu kan, Mi gitu. Dede udah mimpi basah. Oh ya, gitu. Di situ saya, ya Allah, kan harusnya dia ngomongnya sama bapaknya kan gitu. Kenapa dia berani ngomong begini? Berarti oh saya dianggap ya saya mampu menjadi ayah buat mereka. Akhirnya saya bilang ya udah, kalau sudah mimpi basah berarti kamu sudah punya tanggung jawab urusan ibadah sama Allah. Saya bilang gitu. Baik, alhamdulillah ya, ternyata Umi juga bisa menggantikan posisi almarhum sebagai ayah. Makanya anak-anak juga terbuka sama Umi. Tapi berbicara keterbukaan, kita juga penasaran apakah Umi sampai dengan sekarang masih terbuka dengan pihak keluarga dari almarhum Uje? Kabarnya kemarin sempat bertemu dengan ibunda dari almarhum Uje. Kita mau kasih lihat dulu sebentar ya. Miring. Mana? Nah gitu. Lipstick dulu. Oh pakai lipstick. Oke deh. Biar jangan pucat. Udah. Oh iya miring dikit kan. Miring ini. Perlu. Nih lipstiknya. Apa itu mereknya tuh, lipstiknya tuh? Dari Saudi. Biasanya sih ini Asna. Asna nggak bilangin ya? Orang ini juga dadakan nih. Nah, cakep dah. Nah, ayo, kita foto. Bisa kan jalannya? Bisa dikit-dikit. Lucu ya. Tapi berjumpa orang tua memang paling seneng ya Umi ya. Lucu. Sesering apa jumpa dengan almarhum, dengan ibunya almarhum? Sering sih sebenarnya, karena rumah kita kan dekat akhirnya kan. Maksudnya beliau juga sekarang tinggalnya di daerah Cibubur. Kalau dulu kan di daerah Mangga Besar ya. Nah jadi akhirnya ya udah, kadang kalau saya ada acara sering saya undang gitu. Atau mungkin Umi yang sering main ke sana gitu. Ya kalau main, karena saya juga sering keluar. Kemarin aja waktu Ramadan kita datang sama anak-anak di sana. Lebaran? Ya, Lebaran kemarin kita ke rumahnya beliau. Tapi rumah yang di Cibubur deket gitu. Jadi hubungannya itu masih erat, namanya juga keluarga. Alhamdulillah, kan nggak ada mantan mertua itu kan nggak ada, mantan nenek juga nggak ada. Kita selalu menganggap baik kok hubungan kita gitu. Umi mau nanya dong, tapi kalau dari, mohon maaf ya, dari ibunda almarhum, apakah pernah misalnya meminta Umi untuk kenapa nggak cari pasangan lagi? Kamu nggak kesepian? Ada kalimat-kalimat seperti itu? Ada obrolan kayak gitu nggak Umi? Ya mungkin bukan hanya dari ibunya aja kali, mungkin dari ipar-ipar juga gitu. Saya bilang, tahu gitu aja. Kenapa nggak tahu Umi? Kenapa nggak tahu? Ya kan sekarang gini, saya kan udah nyaman dengan tiap hari dakwah gitu. Jadi kayaknya kalau ada pendamping tuh agak gimana gitu. Mohon maaf nih untuk mengingat kita semuanya, pada waktu Umi ditinggal oleh almarhum tuh Umi di usia 37. Aduh 37 tuh sekarang Umi masih belum kepengen. 47 saya. Dan sampai sekarang Umi masih belum pengen punya pendamping. Gimana Allah aja ya. Kalau sekarang masih lebih nyaman begini. Umi. Kasihan soalnya nanti sering saya tinggal-tinggal. Tapi kan anak-anak sudah besar. Tapi saya penasaran, tadi Umi bilang bukan hanya mamanya almarhum, tapi ipar-ipar yang artinya adalah adik dan juga kakaknya almarhum juga memberikan pertanyaan yang sama. Support kalau Umi. Maksudnya sesama menantu. Oh, sesama menantu. Bukan kakak adiknya beliau, bukan. Sesama menantu. Oh, kakak adiknya enggak? Nggak pernah ngobrol, kan itu laki-laki, saya menjaga jarak. Oh, jadi sama ipar menantu. Sama Oke, istri-istrinya aja. tapi bener nggak sih, ini nggak tahu ya, Umi mungkin bisa mengklarifikasi. Ada yang bilang katanya kalau hubungan Umi dengan ibunda almarhum itu agak kurang baik gitu. Itu hanya media saja yang membolak-balikan. Enggak lah, alhamdulillah kata baik kan. Bagaimanapun beliau adalah udah seperti ibu. Maksudnya kalau nggak ada ridhonya beliau, saya nggak pernah menikah sama Uje loh. Kan gitu. Itu yang harus difahami oleh wanita, istri ya, bahwa mertuamu ya adalah ibumu saat ini gitu. Karena kalau tidak ada beliau dulu, kamu nggak akan bisa menikah dengan anaknya kan gitu. Jadi sampai sekarang nggak ada namanya mantan mertua atau nggak ada. Hubungan masih tetap baik walaupun mungkin anaknya ya sudah meninggal gitu. Itu isu-isu aja ya Umi. Baik, alhamdulillah hubungan kita baik. Umi, kalau ngomongin soal pernikahan nih, oke baik, kita mau kasih lihat satu artikel. Ini hubungannya sama Abizar nih Umi. Udah banyak yang jodoh-jodohin soalnya. Irfan Hakim ngebet jodohkan putrinya dengan Abizar Al-Ghifari.
Umi Pipik ternyata punya syarat ini untuk jadi jodoh sang putranya. Gimana tuh Umi? Apa syaratnya, Umi? Ganteng Abizar, sekarang banyak yang suka, aktif juga di dunia hiburan, di media sosial dengan berbagai platformnya. Pusing ya Uminya. Gimana coba Uminya tuh syaratnya apa sih buat calon Jadi menantu? jodoh. Enggak sih, anak saya gini, saya melihat diri saya dulu. Ketika saya menikah dengan almarhum, walaupun dikasih syarat banyak ya sama ibunya almarhum, harus sabar, harus pakai jilbab, harus begini. Sayang, gitu. Sementara saya belum pakai jilbab, saya masih pakai gitulah gitu ya, baju yang kekurangan bahan gitu ya. Akhirnya ketika saya merasakan itu, saya nggak mau menantu saya pun juga akan merasakan, ih berat amat ya gitu. Jadi saya pikir yang penting dia sholat, yang penting dia beriman, cukup. Jadi saat itu Umi merasa berat ada syarat dari... Ya iyalah, saya Manusiawi lah. manusiawi. Saya masih yang satu dulu di dunia model, belum pakai jilbab, terus punya calon suami yang maksudnya udah nggak punya pekerjaan. Dulu kita tahu lah, Uje kan maksudnya dulu candu narkoba yang di backlist dari semuanya, nggak punya pekerjaan. Terus saya, nanti saya gimana ya gitu. Jadi masih berat. Tapi akhirnya ya bismillah dilakuin. Umi tadi bilang bahwa mertua saat itu minta Umi pakai jilbab. Sekarang saya mau nanya sama Umi. Kita tahu bahwa Abizar memang cukup berbeda sekali ya, maksudnya dengan penampilan rambut gondrong. Kemudian ada yang orang bilang kok bajunya urakan segala macam. Apakah Umi juga memberikan syarat tersebut kalau jodohnya Abizar nanti harus pakai jilbab? Enggak juga. Tadi kan udah dibilang ya Mi, yang Ya, penting dulu beriman. saya nggak pernah, dulu saya juga nggak berhijab. Jadi ketika mungkin anak saya suka dengan seseorang, mengenalkan dan dia belum berhijab gitu, ya tugas dia nanti yang ngebimbing. Ya, bagus. Tugas suaminya nanti yang ngebimbing. Oh wow, luar biasa. Yang bijak. Umi, kalau kayak begitu berarti mengenai jodoh yang dari anaknya Irfan Hakim, Umi setuju? Mesti kayak dicangkok dulu ya. Kan masih muda ya. Masih muda Karena, juga anaknya Irfan, saya ya. gini, saya nggak mau kayak ngejodoh-jodohin gitu. Maksudnya Ya. kan ya terserah anak gitu. Ya netizen Ya. nih Mi yang suka Jadi ngejodohin. Kemarin di ulang tahunnya Iris Bella kayaknya semua perempuan ya. Tapi saya suka loh, Umi maksudnya tidak memaksakan keyakinan, keimanan seseorang, termasuk untuk calon menantu tidak dipaksakan untuk menggunakan Ya. hijab. Tapi tadi Karen bilang di ulang tahun Iris Bella. Iya, betul. Ini ada hubungannya sama Iris Bella. Kita kasih lihat artikel juga ya. Iris Bella dijodohkan dengan Abizar. Reaksi Umi Pipik terbongkar deh. Gimana tuh Mi? Nggak Emang ada. benar Umi dijodohkan sama Terbongkarnya gimana tuh? Iya, banyak ya. Saya juga kaget begitu ngeliat komen-komennya. Kok ini kenapa jadi sebang ngejodohin? Bahkan ada yang ngasih istilah Abibel. Oh udah ada istilahnya. ada yang patah hati. Fans yang shipping-shippingnya. Abibel. Akhirnya saya capture kan, saya kirim ke Abizar. emailnya. Oh, ke email? Bel, lihat nih dek, gitu kan, saya manggil dia adek. Kata, gitu doang. Dia cuma ketawa aja, gitu. Tapi kalau Abizar sendiri cerita nggak sih, kan banyak banget netizen kita istilahnya shipping kalau zaman sekarang, ngejodoh-jodohin artis satu dengan artis lainnya ya. Shipping. Kalau Shipping itu bukan yang belanja itu ya? ya itu juga sama sih, shipping COD. Kalau Abizar sendiri cerita risih nggak sih? Sih nggak Umi kalau Abizar sendiri dijodoh-jodohin, kan biasanya anak cowok tuh suka curhat sama orang tuanya. Enggak, dia ketawa-ketawa aja sih, gitu. Nggak pernah, Umi juga nggak pernah tanya kamu mau yang mana nak gitu. Enggak, dia kalau Abi itu setahu saya dia itu senengnya sama yang agak-agak ada blasterannya gitu. Oh, Oh blaster. ya pas dong. Ini blasteran RT2 RW3, ini blasteran juga. Apa ini namanya blasteran? Blasteran tuh kalau bukan baju yang ini ya. Blasteran. Lucu juga ya. Laser. Iya. Oh jadi PKD sama yang Pas blasteran. dong Iris Bella. Umi, Aduh. kalau Abizar sendiri ya, kan Umi bilang tidak memberikan syarat. Apa Oh ya itu udah buat nasar. Ini makanya dia nggak masuk, sengaja dia tuh tahu ini berita ini. Umi bilang bahwa nanti biar Abizar yang membimbing gitu. Tapi kita bukan lihat juga, ini ada postingan dari Umi tentang Abizar. Anak si tukang iseng, Uminya baru pulang dakwah, baru rebahan, dia video call ngasih tahu mau nikah. Sontak kaget tapi ketawa ternyata adegan syuting. Baru tadi Umi ceramah di kampus Stan Bintaro, Tangerang. Semua mahasiswi nitip salam buat kamu semua. Sampai ada yang bilang mau memantaskan diri jadi mantunya Umi. Iya, kalian mahasiswi Stan udah langsung disalamin ke Abizarnya. Gimana tuh Mi? Iya, dia kan emang anaknya bapaknya banget ya, jahil, iseng gitu. Jadi
Dan sekarang di majelis saya tuh justru banyak, dulu masih banyak ibu-ibu semua ya. Dan sekarang banyak banget ABG yang datang. Nanya Abizar. Di majelis saya, karena mungkin pengajiannya di rumah ya, jadi berharap bisa ketemu Abizar. Oh, bisa aja nih. Siapa tahu pengajian jodoh. Iya, jangan kaget tiba-tiba Dewi. Tapi banyak loh sekarang Sama zaman sekarang. tante-tante. Zaman sekarang tuh banyak loh yang ketemu jodohnya di saat pengajian ya kan Iya, banyak banget. benar. Tapi Umi, saya mau nanya kalau Abizar tuh cerita nggak lagi deket dengan siapa? Kalau deket, dia kemarin sempat bawa seseorang sih gitu. Siapa Umi? Tapi temen, maksudnya bawanya lebih kepada Umi, dia pengen ngaji nih gitu. Maksudnya dia baru mu'alaf kalau nggak salah gitu. Dan ya gagah bleseran gitu, minta dibimbing. Saya bercandain, kamulah yang bimbing. Aduh, patah hati semua wanita Indonesia pada patah hati. Bekerja di dunia hiburan kah? Enggak. Oh enggak. Biasa. Jadi hubungannya Tapi sebagai mungkin hanya temen aja kali, hanya pengen datang ngaji ya nggak sekarang ngajinya tiap Oke. minggu saya bilang. Oh, tiap minggu jadi sudah sering datang gitu Umi? Belum, baru waktu itu sekali aja, pas saya undang juga buka puasa. Oke, tapi sebelumnya pernah cerita nggak deket sama siapa? Kalau dia deket sama siapa tuh curhat nggak sama Umi? Ya bilang aja gitu, maksudnya nanti Dedek bawa, dia itu kan udah tua ya, maksudnya udah punya adik, tapi masih aja pengen dipanggilnya Dedek gitu. Dedek mau bawa temen ya ke rumah gitu, siapa tuh? Enggak, temen aja, udah gitu aja. Oh, jadi kalau bawa teman selalu izin. Ya izin. Tapi dia pernah cerita nggak ada rencana menikah muda barangkali? Karena Iya. kita tahu kan kalau stigma di Indonesia tuh kayaknya nikah udah umur segini udah cukup nikah, ayo nikah kapan? Kapan nikah? Padahal kan Oh, boleh zaman tahu. sekarang santai aja kalau urusan nikah ya. Iya, umurnya berapa Umi? 20? 23. 23. Oh, 23 masih muda banget ya. Pas 23 saya juga nikah sama Uji waktu itu. Oke. Jadi saya Abizar bilang, sendiri ada rencana untuk nikah muda atau dia "Lu, lebih Umi santai? 23 loh, Bi," bilang gitu. Terus kayaknya Umi ngebet banget pengen punya cucu ya. Gitu dia jawabnya gitu. Oh, pertanda nggak sih Mi? Jadi udah di kode kerasin sama Ada Umi sih kode. sebenarnya. Tapi Umi sendiri pengen nggak dapet cucu Ya pengen lah. dekat-dekat ini? Yang mudah-mudahan dari Adiba ya Amin. kan. Tapi kalau ngomongin soal Adiba kemarin saat momen Lebaran, Adiba adiknya. Makanya cari di Google. Salah, makanya cari di Google salah. Nama Adiba siapanya? Kakaknya. Kenapa tadi aku bilang siapa? Adiknya. Nggak mungkin. Kalau ngomongin soal Adiba kemarin ada momen saat sungkeman Umi menangis ya ketika Adiba sungkem sama suami di momen Lebaran. Kita bahas tadi. Kenapa Umi? Itu Tapi momen Lebaran sungkeman apa haru sih? ya Umi. Gemes banget lihat mereka gitu. Kayak, anak aku sekarang punya suami gitu ya. Tadi pas sungkeman itu kan pas mau dicium ini si Adiba tuh noleh ke adik-adiknya bilang jangan ngiri ya gitu. Abi jangan ngiri ya gitu. Tapi yang bikin Umi terharu tuh apa? Saya tuh kan nggak pernah nangis depan anak ya, Sama sekali? nggak pernah mau gitu. Oh gitu. Dari dulu saya kepengen menunjukkan bahwa ya Strong. iya saya nggak mau karena anak saya tuh tipe yang kritis nanya gitu. Umi kenapa nangis? Nggak mungkin nih Umi pasti ada gitu. Saya nggak mau mau ngebebani jadi nggak pernah Interogasi ya benar. nggak pernah mau nangis depan anak. Nangis tuh pasti ya pas momen sungkeman gitu. Itu aja nangisnya maksudnya yang ya masih punya anak-anak gitu yang biar mereka sehat, rukun gitu. Saya selalu ajarin mereka kompak, apapun yang dibutuhin kita harus sama-sama. Apa sih kan biasa kalau sungkeman itu selalu ada pesan dari orang tua untuk anak yang lagi sungkeman. Pesan Umi Ya. kepada Adiba saat itu apa? Ya biar jadi istri yang baik, istri yang selalu nyenengin hati suami, jangan pernah cemberut depan suami, saya bilang gitu. Itu aja. Jangan pernah cemberut loh. Jangan pernah. Cemberut bukan cemburu. Ya, cemberut. Umi, dengan buah hati yang sekarang selalu menjadi support system yang luar biasa bagi seorang Umi, bukan hanya berdiri memberikan dakwah tapi juga duduk di sini. Iya. 11 tahun, 11 tahun. pasang surut kehidupan. Ada anak-anak yang menguatkan walau Umi tidak pernah mau menangis di depan mereka. Banyak sih anak-anak sering nguatin gitu. Apa namanya? Kayak misalkan saya sakit gitu. Terus udah tuh pada bukan marah ya, tapi lebih kepada makanya udah deh gitu, nggak usah dakwahnya dikurang-kurangin. Gitu. Saya bilang loh ini bukan gitu. dakwah itu bukan buat jadi duit, tapi ini panggilan hati gitu, Iya. bukan buat sarana buat
dakwah untuk hidup bukan, tapi hidup untuk dakwah. Saya bilang wow. gitu. Jadi akhirnya ya tapi kan nanti kayak karena kan sebelumnya saya sampai 12 titik yang sehari tuh bisa 3-4 di situ. Jarang ada di Anak-anak rumah lebih ya, takut nanti kalau Umi sakit, Umi kenapa-napa, kita gimana? Itu sih kata anak-anak. Satu kalimat dari Umi Pipik yang mudah-mudahan ini tertanam bagi kita semua. Bukan dakwah untuk hidup, tapi hidup untuk dakwah. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.